Indonesia sebagai customer service di Bank Indonesia dan juga pengalaman selama mengikuti ICCA. Nah, sebelum saya mulai, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Karena kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Septianti. Saya saat ini perwakilan dari Bank Indonesia sebagai customer service. Next, Mbak. Ya, saya lahir di 1 tahun lalu, sudah cukup tua ya. Kemudian saya ini lulusan dari Institut Pertanian Bogor, Ilmu Pangan. Mungkin, banyak rekan-rekan yang, berpikir kok seorang ilmu pangan, orang IPB malah jadi customer service di BI, kok nggak nyambung gitu ya. Ya, memang agak sedikit bertentangan, tapi justru hal ini jadi challenge bagi saya, ketika saya berhadapan dengan hal baru, itu berarti saya harus lebih banyak belajar lagi untuk bisa berkembang. Dan saya join di Bank Indonesia itu sejak 2015 lalu, kemudian kemarin adalah tahun 4 saya ikut serta di TBCCI 2020. Untuk tahun ini, artinya saya tidak ikut dulu, istirahat. Boleh next, Mbak? Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan job desk saya, pengalaman ikut serta dengan ICCA, mungkin untuk bisa, tahu gambaran apa sih, Bank Indonesia, kontak senternya itu seperti apa sih, kita bisa kenalan dulu lewat video singkat, kontak center Bank Indonesia, rekan-rekan ICCA bisa, lihat videonya. Boleh di-play, Mbak Yesika? Bank Indonesia, selamat pagi, dengan Fauzi bisa saya bantu? Informasi pengaduannya bisa disampaikan ke kami melalui email di bicara@bi.go.id. Untuk etika penagihan memang diatur oleh Bank Indonesia, Bu. Terima kasih telah menghubungi Bank Indonesia, Pak Novian. Selamat siang. Menyampaikan keterbukaan informasi publik menjadi komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Bank Indonesia berupaya mengkomunikasikan kepada publik terkait sistem pembayaran, moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Perkembangan dan kemajuan teknologi membuat Bank Indonesia terus berinovasi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hadirnya layanan Bicara 131 turut memperkuat komunikasi Bank Indonesia dengan melayani berbagai macam stakeholders seperti publik, law firm, finance industry, perbankan, akademisi, dan lain-lain. Bicara 131 memberikan layanan informasi kepada publik melalui telepon, email, sosial media, walk-in, dan lapor. Dalam menjaga layanan dan menghadirkan stakeholders experience yang baik, Bicara 131 memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mengoptimalkan layanan informasi kebijakan, Bank Indonesia sebagai bank sentral membuka ruang publik melalui Visitor Center. Dengan layanan ini, masyarakat lebih dimudahkan dalam mengakses informasi secara langsung dan terpercaya. Dalam menjaga kredibilitas dan selalu menjadi yang terdepan, Bank Indonesia memanfaatkan teknologi terkini untuk reporting, monitoring, dan recording demi menjaga layanan yang terbaik. Keunggulan Bicara 131 terintegrasi dengan content creator dalam menyampaikan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Melalui content creator, kebijakan Bank Indonesia pun dikomunikasikan ke berbagai kanal media sosial. Selain memberikan layanan publik melalui contact center,
Bicara 131 juga memberikan edukasi kepada publik. Dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan, Bicara 131 juga terlibat dalam berbagai kesempatan sosialisasi dan melakukan on-site visit kepada stakeholders. Menjadi komitmen Bank Indonesia dalam memberikan layanan informasi publik yang akurat dan kredibel. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Ya, oke. Udah lihat ya gimana gambaran kontak center Bank Indonesia? Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Kita banyak banget kegiatan. Boleh di next, Mbak, slide-nya? Nah, Bicara 131 atau kepanjangannya itu Bank Indonesia Call and Interaction 131. Kontak center Bank Indonesia ini sebenarnya kontak center yang small tapi powerful. Kenapa? Karena kita sangat aktif sekali dalam berbagai kegiatan dan juga memberikan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang Bank Indonesia keluarkan. Nah, Bicara 131 ini lahir di 28 Oktober 2013 lalu, usianya sudah mau menginjak 8 tahun. Latar belakang terciptanya kontak center Bank Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau berbicara mengenai kontak center, Bicara 131 ini bisa dikatakan kontak center unik yang berbeda dengan kontak center lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Bicara 131 ini kami punya 2 bagian, bukan hanya kontak center saja, tapi ada 2 bagian atau 2 wings. Yang pertama adalah kontak center, tempat saya bekerja, di mana di layanan kontak center ini ada berbagai layanan seperti inbound call, kalau misalnya teman-teman menelpon layanan kontak center Bicara 131, kemudian ada sosial media dan email, di mana mimin-mimin aktif untuk membalas respon para netizen di sosial media. Kemudian ada walk-in visitor center di tempat di mana saya bertugas sebagai customer service, dan juga ada layanan lapor. Ini adalah platform pemerintah, biasanya ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang Bank Indonesia keluarkan, pengaduannya melalui lapor. Kemudian di bagian lainnya itu ada namanya content creator. Nah, ada apa aja? Di sana ada create social media content dan juga untuk strateginya. Jadi bagaimana mereka menciptakan strategi-strategi konten yang bagus untuk bisa di-upload di kanal sosial media Bank Indonesia. Bukan hanya kontak center dan juga konten kreator saja, tapi yang membedakan Bank Bicara 131 dengan kontak center lainnya juga adalah kita aktivitasnya ada banyak, ada on air dan juga ada off air. Nah, apa aja sih yang masuk dalam kegiatan on air Bicara 131 dan off air-nya? Kita bisa next ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah untuk layanan atau kegiatan on air yang dilakukan oleh kontak center Bicara 131. Di sana ada saya di layanan walk-in visitor center Bank Indonesia. Ini sebelum pandemi ya kondisinya. Kemudian ada layanan inbound call, sosial media, dan juga email. Dan tadi ini ada konten kreator, teman-teman konten kreator yang menciptakan konten-konten menarik yang nantinya akan di-upload di berbagai sosial medianya Bank Indonesia. Itu bisa ada di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nah, rekan-rekan ICCA mungkin bisa follow dulu. Saya promo sebentar ya. follow dulu untuk sosial medianya Bank Indonesia, karena di sana kita banyak sekali memberikan informasi terkait dengan kebijakan yang Bank Indonesia keluarkan, atau mungkin terkait dengan magang, lowongan pekerjaan, atau info-info terupdate-nya Bank Indonesia. Terakhir yang lagi ramai diperbincangkan terkait dengan penukaran uang peringatan khusus 75.000. Nah, teman-teman, sahabat ICCA bisa mendapatkan informasinya semuanya melalui sosial media Bank Indonesia.
Kemudian kita juga ada layanan informasi publik. Nah, layanan informasi publik ini biasanya untuk ada di website Bank Indonesia. Membutuhkan informasi juga bisa melalui sana dan juga ada juga layanan lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat untuk seputar kebijakannya Bank Indonesia. Next, Mbak. Itu kan tadi kegiatan yang on air ya. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan off air-nya. Off air-nya ada apa aja? Yang pertama ada BI Expo. Kalau tadi dilihat kan di videonya, itu kita ada expo, ada sosialisasi di berbagai kota. Nah, ini salah satunya. Jadi, Bicara 131 turut ikut andil dalam kegiatan expo yang Bank Indonesia adakan. Biasanya expo-expo ini kita adakannya di berbagai kota sebelum pandemi dan mengangkat tema khusus, misalnya tema yang sedang digencarkan oleh Bank Indonesia terkait Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT. Kemudian baru-baru ini ada KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Nah, itu tema-temanya akan berganti. Di sana kita juga akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Kemudian juga ada yang namanya public visit. Nah, Bank Indonesia di sini membuka kunjungan untuk masyarakat baik dari instansi, akademisi untuk bisa melakukan kunjungan di Bank Indonesia. Biasanya kami dari Bicara 131 diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri di acara kunjungan tersebut. Jadi kami akan membawakan materinya itu beragam, mulai dari sistem pembayaran, uang, moneter, sampai dengan stabilitas sistem keuangan. Nah, ini juga sebenarnya challenge tersendiri untuk kita bisa mengasah knowledge yang kita miliki. Bagaimana sih kita bisa memaparkan materi sebaik mungkin sehingga para audiens, para pengunjung atau peserta kunjungannya paham. Di sini kami diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan materi tersebut. Kemudian karena terkait dengan pandemi, public visit ini dialihkan secara virtual, namanya Bingo, Bank Indonesia ngobrol bareng komunitas. Kemudian kegiatan lainnya ada BI Peduli Mudik. Nah, tadi juga ada tuh di videonya, ada BI Peduli Mudik. Kami adakan menjelang hari raya. Biasanya yang diadakan di sana adalah selain sosialisasi dan edukasi, diselipkan untuk layanan penukaran uang pecahan kecil menjelang hari raya. Nah, karena kemarin pandemi COVID, jadi dari tahun lalu sampai dengan tahun ini itu belum diadakan kembali, jadi penukaran uang kecilnya atau uang barunya dialihkan ke bank-bank umum. Kemudian yang terakhir ini ada off air-nya di BI Goes to Campus. Nah, biasanya BI Goes to Campus ini untuk lowongan-lowongan pekerjaan, nah, untuk ke kampus hiring juga itu termasuk. Jadi di mana mahasiswa-mahasiswa kan antusias banget tuh kalau ngomongin tentang loker di Bank Indonesia atau mungkin program magang atau sponsorship. Bank Indonesia di sana juga mengadakan kegiatan BI Goes to Campus dari kampus ke kampus seperti itu. Next, Mbak. Nah, tadi kan sudah berbicara sekilas tentang bicara. Sekarang saya masuk ke job desk saya sebagai customer service di Bank Indonesia Call and Interaction 131. Ini adalah layanan visitor center Bank Indonesia di gambar sebelah kiri dan tengah. Suasana di mana itu terjadi sebelum pandemi. Layanan visitor center di mana saya bertatap muka langsung dengan para stakeholder yang datang ke Bank Indonesia. Namun karena memang pandemi dari sejak tahun lalu ya, Bank Indonesia menyediakan layanan visitor center online melalui aplikasi Webex namanya. Jadi saya memberikan pelayanannya secara virtual kepada para stakeholder. Nah, berbicara mengenai stakeholder yang datang ke Bank Indonesia itu sangat-sangat beragam. Mulai dari bisa dilihat di sana ada dari kalangan publik, akademisi, korporasi, bank juga termasuk stakeholder-nya Bank Indonesia sampai dengan kalangan firma hukum. Nah, satu hal di sini Bank Indonesia kenapa bisa dikatakan berbeda juga karena kalau bank-bank lain itu kan menyebut stakeholder-nya dengan sebutan nasabah atau mungkin customer. Nah, kalau di Bank Indonesia kami menyebutnya dengan sebutan stakeholder atau
pemangku kepentingan. Nah, beragamnya stakeholder yang saya tangani setiap harinya, mulai dari perorangan sampai kalangan firma hukum dan perbankan, tentu kan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk selalu bisa mengasah knowledge yang saya miliki untuk bisa tetap memberikan pelayanan terbaik. Boleh di next? Setelah melihat di mana tempat atau lokasi kerja saya, sekarang masuk ke job desk dan juga kompetensi saya. Mengenai untuk bisa memberikan pelayanan, tentunya kan ini harus didukung dengan kompetensi yang saya miliki. Nah, job desk atau tugas utama saya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah providing solution, yaitu memberikan informasi ataupun edukasi terkait dengan pertanyaan yang stakeholder sampaikan kepada saya, baik melalui layanan visitor center atau bahkan visitor center secara virtual. Kemudian yang kedua adalah handling komplain. Nah, saya tidak hanya memberikan informasi ataupun edukasi, tapi tugas sebagai customer service juga saya harus bisa menyelesaikan setiap keluhan yang datang atau setiap keluhan yang stakeholder sampaikan kepada saya. Nah, ini sebagai informasi juga kepada rekan-rekan saya ICCA bahwa Bank Indonesia, kami di sini bisa memberikan mediasi terkait dengan pengaduan yang bergerak di bidang sistem pembayaran. Misalnya yang banyak saya tangani ya terkait dengan etika penagihan debt collector, kartu kredit, atau bahkan terkait dengan tindakan fraud kartu kredit. Misalnya ada skimming, pencurian data, ada penggunaan kartu kredit yang tidak diduga-duga, dia tidak menggunakannya, kemudian ternyata tagihannya membludak. Nah, itu banyak sekali case-case seperti itu yang saya tangani setiap harinya. Mereka menyampaikan dan tentunya berharap bahwa memang bisa terselesaikan dengan baik. Di sini saya juga harus berkoordinasi dengan departemen-departemen terkait yang memang berwenang untuk bisa menyelesaikan pengaduan yang stakeholder sampaikan. Kemudian dari informasi yang saya sampaikan, edukasi yang saya berikan, sampai dengan keluhan yang saya selesaikan, saya juga bertugas untuk menuangkannya dalam bentuk reporting sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada manajemen nantinya. Dan biasanya reporting ini juga nantinya bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan untuk misalnya isu bulan ini, case-case yang paling menarik tentang apa sih, itu juga bisa dilihat dari report yang saya berikan kepada manajemen. Selanjutnya, untuk bisa berjalan dengan maksimal, job desk tersebut kan tentunya harus didukung atau diimbangi dengan beberapa kompetensi yang saya miliki. Nah, kompetensinya apa saja? Kalau bisa sebenarnya ada banyak, tapi beberapa yang saya highlight di sini yang pertama ada product knowledge, listening skill atau presentation skill. Nah, ini tentunya sangat dibutuhkan ketika saya memberikan informasi ataupun edukasi kepada para stakeholder yang datang. Kemudian juga ada analytical skill, creativity, systematic thinking. Ini juga dibutuhkan ketika saya untuk bisa mengolah report atau menyampaikan report yang baik, bagaimana menyampaikannya, mengolah kata-katanya, ini sangat dibutuhkan. Dan juga terkait dengan law knowledge dan public speaking. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak jarang stakeholder yang berasal dari kalangan firma hukum yang saya tangani setiap harinya. Nah, ketika saya berhadapan dengan stakeholder yang latar belakangnya itu berasal dari kalangan firma hukum, mereka akan cenderung berbeda dengan stakeholder-stakeholder lainnya. Maka disinilah dibutuhkan bagaimana cara saya menyampaikan solusi, informasi yang baik, bagaimana saya law knowledge saya harus diperluas terkait dengan ketentuan yang Bank Indonesia keluarkan untuk bisa meyakinkan dan memberikan informasi sesuai dengan yang mereka harapkan. Next, Mbak. Nah, oke, dari beragamnya stakeholder yang datang tadi, tentunya ini kan memberikan pengalaman pelayanan tersendiri bagi saya, di mana stakeholder yang datang, dia menyampaikan pertanyaan atau keluhan, mereka pasti berharap untuk bisa mendapatkan follow up dari keluhannya. Sudah sampai di manakah prosesnya? Apakah sudah bisa terselesaikan? Kemudian juga mereka pasti berharap untuk bisa mendapatkan empati, bagaimana cara saya
menghadapi stakeholder yang mengeluh kepada saya? Apakah saya bisa memberikan empati? Kemudian juga mereka pastinya, memiliki harapan untuk bisa, permasalahan yang mereka selesaikan atau keluhan yang mereka sampaikan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dari harapan-harapan, besar tersebut tentunya hal ini menjadikan tantangan bagi saya untuk bisa memberikan service by profiling. Bagaimana tantangannya itu bagi saya service by profiling, kemudian fix SLA, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, dan juga untuk bisa memberikan service excellent atau pelayanan yang, memuaskan kepada stakeholder. Boleh di next? Oke, ini yang tadi service by profiling. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu kan stakeholder-nya Bank Indonesia banyak sekali, sangat-sangat beragam. Bisa dilihat dari ada yang dari perbankan, biasanya perbankan itu mereka bertanya tentang sistem pembayaran Bank Indonesia, RTGS, SKN, S4, kemudian dari kalangan publik, perorangan, kemudian dari bisnis circle, biasanya mereka menanyakan terkait dengan pelaporan-laporan utang luar negeri atau laporan devisa hasil ekspor, dan juga bahkan kantor hukum. Nah, ini tantangan terbesar bagi saya. Nah, dari beragamnya stakeholder tersebut, tentu kan cara saya memberikan treatment, cara saya menyampaikan solusi, itu kan harus berbeda ya, bagaimana cara saya memberikan informasi kepada kalangan stakeholder yang berasal dari kalangan publik, dan juga stakeholder yang berasal dari kalangan, firma hukum. Untuk itu, saya memiliki tips atau kreativitas, saya biasanya menanganinya, dengan, switch mode. Ibaratnya itu kalau kayak tombol handphone ada tombolnya, saya bisa switch mode-nya nih, oh saya saya berhadapan dengan stakeholder kalangan publik, oke saya pakai, treatment yang ini. Jadi biasanya yang saya lakukan, saya akan memilih pilihan kata dulu, yang tepat tuh yang seperti apa. Misalnya ketika saya berhadapan dengan stakeholder yang berasal dari kalangan publik, maka saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang simpel. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, setelah ada pemilihan kata yang tepat, saya harus memilih treatment-nya. Nah, tadi, misalnya saya menghadapi stakeholder yang berasal dari kalangan firma hukum, maka saya akan pilih treatment atau, dalam memberikan solusi itu, saya harus bisa mungkin ya, biasanya yang mereka tanyakan itu kan terkait dengan regulasinya Bank Indonesia, maka saya harus menguasai knowledge-nya terlebih dahulu. Misalnya saya menyebutkan pasal-pasalnya, misalnya ketentuan peraturan Bank Indonesia nomor 17 sekian, pasal sekian menjelaskan bahwa bla bla bla. Nah, dengan bisa memberikan alasan dengan berlandasan hukum seperti itu akan menjadi, apa ya, jawaban yang memang kuat, yang memang tajam, yang bisa diterima oleh stakeholder yang berasal dari kalangan si firma hukum tadi. Berbeda ketika saya memberikan treatment dengan stakeholder yang berasal dari kalangan publik atau umum. Nah, justru saya di sini harus memilih bahasa-bahasa yang simpel, penyampaian kata yang lebih mudah dipahami. Kalau misalnya pasal-pasal atau nomor regulasi atau ketentuan mungkin mereka agak sedikit awam, saya akan menuangkannya atau menggunakan bahasa yang lebih mudah seperti itu. Kemudian selain memilih treatment-nya, saya juga harus, tentunya set my mindset, karena kan tanpa disadari, pikiran alam bawah sadar kita sangat berpengaruh ya, memberikan afirmasi-afirmasi positif walaupun sebenarnya ya, saya merasa, "Aduh pertanyaannya sulit, saya bingung mau jawab apa," tapi ya udah yakin aja kamu pasti bisa. Dan keep calm, enjoy my work. Insya Allah dengan treatment ini saya bisa mengatasi setiap, permasalahan yang stakeholder sampaikan. Oke lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah fix SLA. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini kan sangat berdampak terhadap banyak sektor ya, termasuk dengan kontak center Bank Indonesia juga, yang mengakibatkan banyak sekali di antara kita harus bekerja dari rumah atau work from home. Nah, dengan, adanya ketentuan tersebut, tentunya ini kan juga sangat berpengaruh terhadap SLA dari penyelesaian setiap keluhan yang ada. Bagaimana saya harus berkoordinasi, sedangkan
sedangkan PIC-nya saja WFH, atau mungkin di awal-awal pandemi itu kami agak sedikit trouble bagaimana cara menghubunginya. Mungkin kalau sekarang-sekarang kan sudah bisa di remote ya, dari rumah bisa menghubungi para PIC, tapi di awal-awal pandemi itu cukup sulit sekali untuk memaintain setiap keluhan yang ada. Nah, untuk mengatasinya, saya punya tips membuat yang namanya My Journal. Di mana di My Journal yang saya miliki, saya membuat list-list PIC di masa-masa sebelum dan sesudah pandemi. Untuk apa? Tentunya untuk memudahkan saya bagaimana saya koordinasi dengan para PIC yang bertanggung jawab terkait dengan keluhan-keluhan stakeholder yang harus di-follow up atau yang harus segera diselesaikan. Misalnya di minggu ini PIC A, oh ternyata dia WFO, minggu depannya WFH, oke, saya bisa memaintain atau menggeser ke mungkin PIC yang lainnya untuk bisa melakukan follow up terkait keluhannya. Kemudian selain dengan list PIC, saya juga membuat CRM kategori. Ini tentunya untuk membantu saya membuat proses reporting, karena di Bank Indonesia mungkin sama juga dengan rekan-rekan lainnya, kami menggunakan CRM dan banyak sekali subject case tertentu untuk menentukan, misalnya case pengaduan ini masuknya kemana sih? Nah, saya mengklasifikasikan itu untuk mempermudah atau mempercepat proses reporting. Nah, bukan hanya bermanfaat untuk saya juga, tapi biasanya saya berikan juga ke rekan-rekan baru untuk mempermudah mereka melakukan reporting, menginputnya ke CRM. Tidak lupa juga saya mencantumkan SLA dari setiap keluhan yang ada untuk bisa memudahkan saya memaintain setiap keluhannya. Jadi misalnya, oh ya ini sudah 7 hari kerja, udah harus segera di follow up dan sebagainya. Jadi ada reminder sendiri dari jurnal yang saya miliki ini sendiri. Dengan jurnal tersebut tentunya bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan setiap keluhan yang ada sesuai dengan SLA yang ditetapkan oleh Bicara 131. Boleh lanjut? Yang selanjutnya adalah service excellent. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, tuntutan dari stakeholder yang datang kan pastinya mereka ingin mendapatkan pelayanan yang luar biasa, yang excellent, yang baik, yang mana mereka bisa mendapatkan informasi dengan jelas, dengan puas pelayanannya. Nah, di sini tidak peduli, bahkan mereka tidak peduli bagaimana hari-hari saya saat itu. Mungkin saya sedang banyak masalah atau permasalahan yang mereka sampaikan justru malah sangat rumit. Nah, ini mereka tetap menuntut untuk bisa mendapatkan servis yang baik. Disinilah tentunya saya dituntut untuk bisa bersikap profesional. Bagaimana cara saya menyelesaikan setiap keluhan yang ada tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi tadi. Kemudian tipsnya saya mempunyai yang namanya box of compliment. Sebenarnya sih ini hanya sifatnya untuk memotivasi saya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi di sana di layanan visitor center saya itu ada box, jadi isinya itu kelereng. Kalau misalnya si stakeholder dari setiap pelayanan stakeholder yang saya berikan baik, mereka akan menaruh kelereng saya meminta mereka untuk bisa memberikan kelereng ke box yang saya miliki. Nah, itu saya letakkan di meja kerja saya. Untuk apa? Untuk bisa memotivasi saya. Jadi kalau misalnya saya lihat box itu, oh ya kelerengnya kayaknya masih sedikit nih, berarti pelayanan saya kayaknya masih kurang bagus. Jadi bisa memotivasi saya, kamu harus bisa lebih bagus lagi gitu. Semakin banyak kelereng yang saya miliki, maka saya akan menjadi termotivasi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Tentunya hal ini juga diimbangi dengan bagaimana cara saya membuat first impression dari menjaga penampilan, bagaimana saya memberikan solusi, bersikap ramah, empati, dan menjalankan end-to-end experience sebagai the real impression yang didapatkan oleh si stakeholder yang datang ke layanan visitor center Bank Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, tadi kan ada tips-tips dan kreativitas yang saya terapkan selama bekerja untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, dari kreativitas tersebut, tentunya ini berdampak positif terhadap bukan hanya untuk saya, tapi juga kepada layanan Bicara 131. Kenapa? Karena dengan jurnal yang saya punya, ini kan jadinya keluhan yang ada itu jadi terpantau. Saya bisa memaintain setiap keluhan, bisa jadi tidak terlewat SLA-nya. Nah, itu ketika si stakeholder bisa mendapatkan
penyelesaian permasalahannya sesuai dengan SLA yang ada, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tentunya itu akan SLA-nya tidak terlewat, case-nya close. Kemudian secara otomatis itu juga akan berdampak terhadap nilai kepuasan si satisfied stakeholder. Hal ini juga didukung dengan metode tadi yang saya terapkan, dengan switch mode, dengan box of compliment yang memotivasi saya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, dengan kedua hal tersebut, secara otomatis juga akan meningkatkan customer engagement-nya Bank Indonesia. Jadi, saya tidak perlu khawatir lagi dengan adanya komplain kan kadang-kadang, aduh hari ini udah banyak banget nih komplain, nggak perlu khawatir lagi karena dari komplain tersebut, saya bisa mengubahnya menjadi komplimen dengan tips-tips yang mungkin rekan-rekan juga bisa terapkan di tempat kerja rekan-rekan sekalian, seperti itu. Boleh next? Nah, ini sebagai informasi saja sih, karena kemarin di slide ICCA ada terkait dengan KPI juga. Sebagai informasi kalau di Bank Indonesia di Bicara 131, KPI saya sebagai customer service itu yang pertama ada attendance, alhamdulillah itu juga tercapai, CRM akurasi. Nah, ini juga kenapa tadi saya membuat CRM kategori, salah satu tujuannya adalah untuk pencapaian KPI ini juga. Jadi karena kalau misalnya saya ada kesalahan itu akan berdampak terhadap pencapaian nilai si KPI saya, yaitu CRM akurasi tadi. Kemudian ada juga kuis, yang biasanya kuis itu dilakukannya di Bicara 131 secara bulanan, seputar informasi terbaru Bank Indonesia, regulasi Bank Indonesia, kebijakan, dan update informasi terkait dengan Bank Indonesia. Nah, ini juga challenge karena kita bisa mengukur sejauh mana sih kita bisa kita update pengetahuan terkait dengan Bank Indonesia, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang bagus kalau ternyata knowledge aja saya masih kurang. Nah, ini juga di kuisnya dinilai dari KPI-nya dari nilai kuis juga, dan quality monitoring score dari bagaimana cara saya memberikan pelayanan kepada stakeholder yang datang. Biasanya nanti tim QA akan mendampingi, akan duduk di sebelah saya untuk melihat bagaimana cara pelayanan yang saya berikan, seperti itu. Boleh di next? Nah, ini adalah pengembangan dirinya, selain dari kegiatan on air dan off air tadi, kami juga di Bicara 131 sangat diberikan terbuka kesempatannya untuk bisa mengeksplor diri sebaik mungkin. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi brand ambassador. Kalau teman-teman follow sosial medianya Bank Indonesia, itu mungkin ada beberapa video yang wajahnya tidak asing lagi, itu banyak juga di antara kita yang dijadikan sebagai brand ambassador. Kemudian juga online learning. Nah, kondisi pandemi seperti ini juga tidak membuat kita menjadi malas diri ya, karena teknologi sudah semakin maju, sudah tidak ada alasan, jadi walaupun kondisinya WFH, pandemi seperti ini, online learning bisa tetap dilakukan, bahkan banyak sekali kelas-kelas yang bisa kita ikuti secara virtual ya, selama pandemi ini. Kemudian juga saya menerapkan teknologi based learning, jadi mendownload aplikasi BI Mobile untuk mempermudah saya mengupdate informasi terkait dengan Bank Indonesia, jadi tidak terbatas hanya di kantor saja saya bisa belajar, atau mungkin saat di rumah saja pas buka laptop, tapi dimanapun, kapanpun saya bisa akses melalui gadget, seperti itu. Sudah sampai di penghujung. Kurang lebih seperti itu kegiatan saya di Bank Indonesia, tips-tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat, atau mungkin dari teman-teman sudah ada yang menerapkan juga, bisa sharing bagaimana hasilnya di sana, atau mungkin berbagi informasi di kontak center rekan-rekan ICCA itu seperti apa. Dan tentunya saya sebagai customer service sangat merindukan pelayanan secara langsung ya kepada stakeholder, tidak secara virtual lagi. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertukar informasi, memberikan pelayanan secara langsung tanpa terpisah ruang seperti saat ini. Saya Dwi Putri Septianti, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Yesika. Terima kasih Mbak Yesika dan rekan-rekan sahabat ICCA.
Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dwi Putri atas sharing-nya. Kita berikan aplaus dulu kan untuk Mbak Dwi Iya, Putri. sama-sama Mbak Jessica. Nah, Mbak Dwi Putri sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih dari saya pribadi gitu ya. Tapi sebelum saya bertanya nih ke Mbak Dwi Putri, saya buka sesi tanya jawab dulu untuk rekan-rekan Boleh. ICCA yang ingin bertanya ke Mbak Dwi Putri seputar bagaimana sih customer service di Bank Indonesia, bagaimana detailnya mungkin, atau seputar The Best Contact Center Indonesia yang sudah Mbak Putri jalani. Kebetulan Mbak Dwi Putri ini mengikuti berapa kali Mbak untuk The Best Contact Center Mbak? Kemarin kali keempat Mbak. Oh, luar biasa sekali rekan-rekan. Untuk tahun ini berarti libur dulu ya Mbak ya? Libur dulu, Betul. gantian. Iya, betul, luar biasa sekali. Boleh silakan rekan-rekan untuk pertanyaannya bisa di-drop di kolom chat atau di unmute mikrofonnya saja. Nanti akan kami undang di room kami di sini. Boleh silakan. Nah, Mbak Dwi Putri mungkin sembari menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya gitu ya, berdiskusi, saya ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Mungkin pertanyaan yang pertama ialah terkait list PIC yang tadi Mbak Putri sudah jabarkan gitu ya. Nah, terkait list PIC itu berarti dari bisa dibilang dari inisiatifnya Mbak Putri sendiri ya? Betul. Oke, baik. Nah, berarti kalau seperti itu harus ada kerjasama antara bidang-bidangnya dan itu personal dari Mbak Putri sendiri kah atau bagaimana prosesnya Mbak gitu biar mungkin teman-teman di sini juga mau buat list PIC tapi bingung gimana cara mengawalinya gitu. Silakan Boleh. Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Sebenarnya sih kita sudah ada panduan daftar-daftar PIC, dari mana, departemen apa, siapa yang bertanggung jawab. Hanya saja, kemarin kan kendalanya pandemi ya, jadi tidak semua PIC di sana tersedia. Yang biasanya kita koordinasi ada, mudah, terhubung, lancar. Karena pandemi ternyata terbentur. Jadi cara saya dengan list PIC yang sudah ada, saya koordinasi misalnya, saya kan biasanya yang sering saya tangani itu kan terkait dengan perizinan atau bahkan pengaduan. Nah, 2 departemen tersebut saya hubungi, saya koordinasi ke pihak terkait. Misalnya pastikan setiap departemen ada nama jadwal-jadwal WFH dan WFO sama dengan dibicara juga. Jadi saya tanya, siapa yang kira-kira dalam minggu ini WFA, siapa yang WFO, nah saya cantumkanlah di list PIC tersebut. Jadi misalnya dalam minggu ini saya harus follow up case A dengan Bapak A, ternyata dia WFO atau WFA, WFO, saya bisa ganti PIC-nya ke case B dengan case A dengan Bapak B yang memang saat itu WFO. Jadi untuk memudahkannya seperti itu. Jadi dari data yang ada, saya hanya berkoordinasi lebih lanjut secara inisiatif mandiri memang ke departemen terkait. Ketika saya sudah dapat, biasanya saya juga akan share ke rekan-rekan lainnya untuk bisa membantu bagaimana sih kita bisa sama-sama menyelesaikan setiap keluhan sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Begitu Mbak Jessica. Oke, baik, luar biasa sekali Mbak Putri. Semangatnya berarti bukan hanya untuk diri sendiri gitu ya, tapi sharing juga ke teman-teman, seperti itu. Betul, saling membantu. Iya, betul. Nah, Mbak Dwi, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari saya. Bagaimana sih Mbak cara proses eskalasi mungkin ketika Mbak Dwi mungkin ya Mbak ya, belum menyelesaikan suatu kasus gitu dari stakeholders-nya, dan stakeholders-nya menuntut untuk saya mau bertanya langsung atau diatasi secara langsung oleh atasan Mbak Dwi Putri, itu bagaimana Mbak cara pengaturannya versi Mbak Putri? Baik, ya kadang-kadang kan mereka banyak biasanya hal-hal itu terjadi ketika ada keluhan-keluhan ya, yang memang mereka udah apa ya, sudah marah, sudah nggak bisa dikontrol. Nah, biasanya ya sebenarnya kita bisa jawabannya sebenarnya ngeles cantik sih Mbak Jessica, dengan cara memberikan biasanya ya bikin mereka calm down dulu, bikin mereka tenang dulu, berikan kepastian kalau memang masalahnya itu bisa terselesaikan, berikan jaminan, berikan assurance, bahwa berikan empati kepada dia biar mereka bisa tenang dulu. Ketika mereka sudah mulai tenang, baru kita bisa menjelaskan, karena kan ketika mereka sudah, pokoknya saya mau bicara sama atasan kamu, saya mau selesai sekarang juga, kita kan juga nggak bisa, ketika dia lagi naik, kita juga nggak bisa kasih informasi, karena itu akan mental nantinya. Kita harus turunin dulu egonya dia, bikin dia tenang dulu,
dulu, baru kita bisa berikan informasinya. Rules-nya itu seperti apa, misalnya terkait dengan pengaduan, saya akan sampaikan dulu, terkait dengan pengaduan tidak bisa melalui atasan, tapi memang sudah rules-nya, misalnya saya harus harus koordinasi dulu ke departemen bagian perlindungan konsumen. Jadi ketika mohon ditunggu, saya juga biasanya akan menginformasikan kebijakan yang kami tetapkan, misalnya service levelnya, ketetapannya. Kalau biar stakeholder-nya juga aware, oh ternyata kalau saya nggak mau menuruti, saya juga nggak bisa dapat penyelesaian. Jadi saya tekankan juga ketentuannya di sini seperti ini, service levelnya seperti ini. Ketika Ibu sudah menunggu, kemudian tidak ada, baru nanti kami akan sampaikan tindak lanjutnya seperti apa. Berarti saya seperti itu kurang lebih. Jadi saya harus tenangkan dulu, sampaikan poin-poinnya, ketentuannya seperti apa, dan memberikan jaminan bahwa memang permasalahannya akan segera terselesaikan, follow up, dan juga memberikan informasi ke si stakeholder-nya tadi. Seperti itu kurang lebihnya Mbak Jessica. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi atas penjelasannya luar biasa sekali. Sama-sama. Rekan-rekan boleh silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung unmute mikrofon saja. Halo Mbak Jessica. Saya izin minum Oh dulu ya, ya. silakan Mbak. Kita santai aja di sini ya, rekan-rekan. Halo Mbak Ya, Jessica. Mas Noval. Ya, Silakan Mas Noval, boleh sebutkan nama dan ya, terima kasih Mbak Jessica. Selamat siang Mbak Putri. Iya, selamat siang Ya, Mas saya Noval. Noval Bahrullah dari SOP Policy, Customer and Digital Interaction PT Linknet First Media, Mbak. Ini Ya. kaitannya dengan excellent service during pandemic ya, Mbak ya. Pemaparannya sangat banyak memberikan insight baru sih, terlebih untuk di banking ya. Kalau saya kan lebih ke provider internet and TV cable gitu ya. Nah, tentu saja pada pandemi saat ini kan berbeda ya Mbak, melayani customer yang bertatap muka langsung dan secara virtual menggunakan Webex tadi ya Mbak ya. Betul. Nah, kira-kira perbedaannya itu pertama apa? Kemudian ada nggak sih kendala apa saja yang Mbak rasakan gitu, dan beserta dengan tipsnya gitu Mbak, ketika menghandle suatu case pada saat virtual menggunakan Webex. Nah, kemudian yang kedua, SLA-nya itu kira-kira setiap case itu apakah sama atau berbeda? Karena tadi juga saya mungkin skip gitu ya, terkait SLA-nya itu normal atau rata-ratanya berapa lama gitu Mbak, dari case-case yang Mbak Dwi Putri handle seperti itu. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. terima kasih Mas Noval untuk pertanyaannya. Boleh silakan langsung dijawab Mbak Putri. Ya, terima kasih Mas Noval. Tadi perbedaannya apa ya, virtual dan langsung? Kalau perbedaannya pasti ada, tapi kalau ditanya lebih enak mana, sebenarnya lebih nyamannya ketika memberikan pelayanan secara langsung ya. Karena kalau secara virtual melalui Webex, pertama, kendalanya tentunya banyak sekali yang terkendala di sinyal. Ketika saya berbicara atau ketika stakeholder berbicara, kadang sinyal itu sangat menjadi faktor utama ya. Jadi kadang ada miss atau bagaimana yang membuat pembicaranya agak sulit terhubung. Kemudian kendala lainnya adalah ketika saya berkoordinasi. Nah, kalau misalnya saya berhadapan langsung kan saya ada telepon, saya koordinasi, stakeholder-nya bisa menunggu. Nah, ketika saya menggunakan Webex memang agak sedikit terkendala. Jadi biasanya mengakalinya misalnya saya harus koordinasi nih dengan departemen A, si stakeholder-nya kan masih menunggu ya. Jadi sedangkan kita di sana memberikan pelayanan tentunya harus face to face, terlihat seperti itu. Jadi mau tidak mau kendalanya kita harus matikan dulu kameranya, kita harus koordinasi dulu, baru nanti kita kembali lagi ke stakeholder. Jadi seperti itu sih kendalanya, agak di sistematiknya aja ya, agak Lebih sulit ke bolak-baliknya. teknisnya ya Mbak, teknis. Iya betul, ke teknisnya seperti itu. Beda kalau kita memberikan pelayanan langsung kan lebih mudah ya. Kemudian tadi terkait dengan SLA ya. Nah, SLA kebetulan kalau di visitor center atau walk-in
Saya banyaknya menangani pengaduan, yang mana pengaduan itu, SLA di Bicara itu adalah 10 plus 7 hari kerja. Dan pengaduan kalau terkait dengan pengaduan yang sudah dioper ke departemen lain, itu banyak, membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Jadi memang tidak semua keluhan itu sama, tergantung jenis yang mereka sampaikan. Kalau misalnya hanya terkait dengan permintaan data, mungkin atau permintaan follow up surat terkait dengan konsultatif meeting itu mungkin 10 plus 7 hari kerja. Tapi ketika case tersebut terkait dengan pengaduan yang sudah ada departemen khusus yang menangani di bagian perlindungan konsumen, nah itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan dan memang progresnya sangat lama karena harus berkoordinasi kepada pihak perbankannya sebagai penyelenggara APMK-nya dan juga stakeholder-nya, dan apalagi kalau pengaduan tersebut membutuhkan proses mediasi. Nah, itu memang cukup lama, jadi memang harus benar-benar di-maintain karena kadang semakin lama keluhan tersebut kadang-kadang kan kita kelupaan ya. Udah pikirnya udah selesai aja, justru malah keluhan-keluhan yang lama tersebut yang perlu di-maintain sudah sampai mana prosesnya. Karena koordinasi dengan departemen terkait juga mengingat keluhan yang masuk ke Bank Indonesia banyak, mereka juga butuh antrian untuk bisa mendapatkan penyelesaian khususnya mediasi di Bank Indonesia. Seperti itu kurang lebihnya Mas Noval. Oke, jelas Mbak Dwi, terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas Noval untuk pertanyaannya dan Mbak Dwi untuk jawabannya. Nah, rekan-rekan boleh silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa langsung unmute mikrofonnya seperti Mas Noval tadi dari Linknet. Bisa juga via chat. Siang Mbak Putri. Siang. Ya, saya siang, Arfan, silakan, Mbak. Salam kenal dari Arfan, Mbak, dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Ada beberapa yang mau aku tanyakan. Saya penasaran, Mbak Putri bisa terjun langsung ke dunia call center tuh bagaimana ya Pak, Mbak, awalnya Mbak ya? Itu yang pertama, ngelihat dari tadi historinya lulusannya dari IPB ya, kalau salah tadi ya. Iya. Iya, bisa langsung terjun ke call center dan sepertinya menikmati sampai saat ini masih di dunia call center gitu kan. Terus yang kedua Mbak, bagaimana cara Mbak bisa mengupdate kompetensinya di mana segitu banyak varian dari stakeholdernya Mbak Putri sendiri ya, untuk apalagi update informasi percepatan khususnya untuk Bank Indonesia juga kan banyak update untuk peraturan BI. Nah itu bagaimana Mbak untuk bisa mengupdate itu semuanya menangani. Yang terakhir Mbak, hard complaint dari stakeholder mana yang paling banyak Mbak? Bagaimana cara menghandle-nya itu saja sih. Terima kasih Mbak Putri waktunya. Oke. Baik, boleh silakan langsung dijawab Mbak Putri. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Sarvan ya dari BSI tadi ya. Terjun di call center sebenarnya nggak sengaja sih. Karena waktu itu diajak teman, kebetulan. Sebenarnya saya juga join di Bank Indonesia itu sempat resign karena satu dan lain hal, kemudian baru balik lagi join di 2018 lalu, sampai sekarang. Jadi ya karena nggak sengaja dan ternyata ya lama-lama enjoy, jadi ya udah dinikmatin aja. Kemudian update informasinya bagaimana? Karena iya benar sekali, karena di Bank Indonesia kami knowledge-nya sangat fluktuatif, sangat tinggi sekali, bahkan dalam 1 minggu misalnya ada kebijakan baru, kita harus update segala macam dan sebagainya, atau mungkin hasil RDG, ketika nanti ada stakeholder lain yang nanya, kita harus update. Nah, gimana cara ngatasinya? Selain tadi saya menerapkan teknologi based learning, biasanya saya update informasi, saya baca-baca, ya mau nggak mau, walaupun background saya sebenarnya bukan dari ilmu ekonomi atau hukum, bahkan dari pangan, jadi justru malah ini membuat saya harus, ternyata saya harus lebih baik baca, apalagi saya harus berhadapan langsung dengan para stakeholder, kan nggak mungkin saya bilang nggak tahu ketika mereka bertanya gitu kan. Jadi ya selain tadi saya update informasi menggunakan mendownload aplikasi BI Mobile,
di Bicara 131 kami juga mengadakan yang namanya knowledge sharing, Mas. Jadi setiap pagi, hari itu kami diwajibkan, melakukan sharing knowledge terkait dengan Bank Indonesia. Apapun itu, informasi mungkin informasi terbaru atau mungkin regulasi yang lama mau remind kembali, itu kami ada kegiatannya. Jadi kurang lebih setengah jam sampai 1 jam itu knowledge-nya kami update setiap pagi. Nah, di sana sama via Zoom karena memang terkendala pandemi, kalau sama seperti ini sesinya, jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, mau sharing, itu di forum tersebut. Jadi forum itu juga salah satunya untuk membantu bagaimana cara kita mengupdate informasi terkait dengan Bank Indonesia. Kemudian, yang terakhir hard complaint yang paling banyak ya, dari mana? Sebenarnya, kalau hard complaint dari perorangan sih terkait dengan keluhan, karena biasanya itu keluhan pengaduan yang tindakan fraud kartu kredit gitu, Mas Harfan. Jadi karena ini menimbulkan kerugian finansial yang mencapai nilainya bahkan ratusan juta rupiah gitu pernah saya tangani. Jadi ini sangat sensitif sekali, ya bukan hanya stakeholder ya, kadang kita juga kan kalau masalah uang itu sangat sensitif, apalagi dia yang merasa tidak menggunakan, tiba-tiba saya harus membayar tagihan sebanyak itu bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ada proses pengaduan itu kan sangat butuh waktu yang lama. Nah, hard complaint yang, sering ditangani ya terkait dengan, pengaduan-pengaduan tindakan fraud seperti itu. Tapi bagaimana cara, mengatasinya ya kita sampaikan secara berkala, progresnya itu sudah sampai di mana, apakah kita sudah sampaikan ke bagian perlindungan konsumen, jika sudah, apakah bagian perlindungan konsumennya sudah menyurati pihak perbankannya ini, jika memang sudah, bagaimana respon dari pihak perbankannya, sudahkah mereka merespon surat yang BI berikan, kemudian jika membutuhkan mediasi, kapan mediasi itu bisa dilakukan, di mana, apakah bisa diberikan pergantian dan sebagainya. Nah, kita harus memberikan, progres. Nah, jadi ya paling inisiatif juga dari diri saya untuk misalnya dalam kurun waktu, 1 bulan ini saya akan memberikan informasi beberapa kali kepada si stakeholder A untuk menyampaikan, "Oh, Ibu prosesnya sudah sampai di sini," dan sebagainya. Nah, secara otomatis itu akan membuat mereka merasa, "Oh ya berarti memang yang hard complaint tadi, mereka yakin, oh ya berarti memang keluhan saya benar-benar ditangani dan memang benar-benar masih dalam proses penyelesaian." Seperti itu kurang lebihnya. Ya, baik Mbak Putri, terima kasih luar biasa. Sama-sama, Mas Hafan. Baik, terima kasih Mas Arfan dari Bank Syariah Indonesia untuk pertanyaannya dan Mbak Putri untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Mas ya. Oke, kita next Mbak Putri. Kita ada pertanyaan di room chat dari Mas Ian dari PLN 123 Semarang. Halo Mbak Dwi Putri, keren sekali. Saya yakin Mbak Dwi Putri sudah menyiapkan materi presentasi dengan sangat matang. Yang saya tanyakan, bagaimana membentuk dan menyiapkan mental juara seperti Mbak Dwi Putri saat hari H presentasi? Dan sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Karena menurut saya, kalau materi bagus namun mental kita tidak siap, pasti eksekusinya akan tidak maksimal. Silakan Mbak Dwi Putri. Bagaimana membentuk mental juara ya? Sebenarnya sih gimana ya? Karena apa ya? Intinya ya kalau nggak menang, ya masa iya sih saya nggak menang gitu loh kasarnya. Kalau boleh menyombongkan diri ya, jadi ya sombongin diri aja untuk diri sendiri, untuk memotivasi diri sendiri. Selain afirmasi-afirmasi positif yang tadi sempat saya sampaikan di materinya. Selain itu juga ya berlatih dan berlatih. Kalau kata Pak Andi, belajar, berbagi, dan berlatih ya Mbak Yasika ya. Betul, Mbak. Keyword-nya, ya. Jadi ya banyak-banyak berlatih, banyak-banyak sharing dengan senior yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Misalnya saya di sini walau waktu awal-awal juga saya bingung diikut sertakan ICCA itu apa? ICCA aja saya baru dengar, saya nggak tahu kepanjangannya. Ternyata, saya tanya dengan rekan-rekan yang sebelumnya, oh ternyata seperti ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang baru join, mau ikut ICCA tahun ini bisa biasanya kan itu ada video presentasinya. Nah, biasanya saya minta nih, video presentasi teman-teman yang terdahulu untuk memberikan gambaran seperti apa sih kira-kira
Terus kan, biasanya juga dari pihak, ICC ini juga akan memberikan, training. Nah, di training itu banyakin juga nanya sama expertnya, sama Pak Andi, tips-tipsnya ketika kita, latihan tanya jawab dengan juri. Mungkin, kalau secara virtual seperti ini, groginya nggak segrogi ketika kita presentasi dan menjawab pertanyaan juri secara langsung ya, Mas Ian. Jadi agak sedikit terbantu nih kalau misalnya virtual. Kalau yang langsung ya untuk mengatasinya paling ya belajar, lebih sering-sering belajar, tanya jawab dengan teman-temannya, misalnya di kantor ada waktu luang, latihan presentasi, kemudian nanti temannya jawab seolah-olah mereka juri. Dan biasanya saya juga bertanya nih, misalnya saya turun di kategori customer service. Nah, customer service yang terdahulu kira-kira pertanyaannya seputar apa sih gitu kan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa dikaitkan juga dengan, slide yang rekan-rekan ICCE nantinya buat. Dampaknya positifnya terhadap pekerjaan rekan-rekan ICCE itu seperti apa dari tips-tips yang sudah dibuat. Seperti itu kurang lebihnya, Mas Ian. Baik, semoga sudah terjawab, Mas Ian. Apakah Semoga terjawab ya. ada feedback-nya, Mas Ian? Oke, mungkin rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh di drop chat-nya juga di room chat kita, atau unmute microphone saat sesi tanya jawab ini berlangsung ya. Mumpung lagi ada Mbak Dwi Putri nih, udah hatam sekali nih seputar customer service di Bank Indonesia gitu ya. Boleh silakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya dong, Mbak Jessica. Oke, siap. Silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Dwi Putri, perkenalkan saya Ayu dari ICCE, Mbak. Iya, salam kenal Mbak Ayu. Iya, baik Mbak. Nih, tadi kan udah sedikit cerita-cerita nih Mbak terkait pengalaman mengikuti TBCCI. Nah, itu pengalaman dan kesan apa sih Mbak? Manfaat apa aja yang Mbak Dwi Putri dapetin setelah ikut lomba nih Mbak? Karena kan kayaknya banyak peluang untuk belajar, untuk bertemu dengan rekan-rekan lainnya yang dari beda institusi atau perusahaan gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ayu. Manfaat yang saya dapatkan mengikuti TBCCI ya, itu banyak sekali. Dari yang pertama, kita bisa tahu kondisi apa ya, kita bisa tahu, oh ternyata kayak seperti saya sharing seperti ini kan, ternyata dari kategori yang sama di perusahaan lain, oh mereka menerapkannya seperti ini. Jadi, banyak hal positif, misalnya tipsnya mereka bagus, kita bisa terapkan di diri kita. Dan mungkin ke depannya kita dari tips yang ada tersebut, kita bisa explore lagi. Dan kita bisa justru malah kita bisa bawakan di materi kita selanjutnya. Jadi, tips-tips seperti itu yang sangat bermanfaat ketika kita bisa mendapatkan tips baru dan bisa menerapkannya di pekerjaan kita. Tentunya yang kedua tentunya melatih mental ya, untuk bisa bicara di depan umum kan nggak mudah ya, grogi, nervous, bingung, gelagapan gitu kan ditanya sama dewan juri. Nah, secara otomatis ketika kita, ikut TBCCI ini melatih kemampuan mental kita, bagaimana cara kita bisa presentasi, bagaimana cara kita bisa menjawab pertanyaan, yang ada dengan baik, dengan, berpenampilan yang baik dan meyakinkan. Nah, itu juga kita bisa, banyak sisi positif yang kita ambil. Bisa kita terapkan juga, kita sudah biasa presentasi ketika kita bisa ditunjuk misalnya oleh atasan, "Kamu harus, membawakan materi ini untuk acara ini, kamu jadi pemateri." Nah, ya udah biasa aja gitu, karena memang, oh saya sudah terbiasa ikut TBCCI aja yang ngomong di depan juri aja saya bisa, masa ngomong di depan ini saya nggak bisa, seperti itu. Jadi bisa mental kita bisa terlatih, pola pikir kita juga bisa terlatih, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Kemudian, ilmu terkait dengan kontak senternya juga sangat, jadi berkembang ya. Misalnya di kontak center A, yang kategorinya small seperti kontak center Bank Indonesia hanya seperti ini, ternyata di kontak center lain, di bank lain yang kategorinya large itu sudah,
teknologinya sudah semakin canggih. Nah, itu kan jadi, pengalaman tersendiri di mana, oh ternyata ilmu kontak center kita juga bisa berkembang dengan kita ikut serta TBCCI. Misalnya teknologi yang diterapkan di perusahaan A bisa juga diterapkan di perusahaan B, jadi, sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama belajar juga. Kurang lebihnya begitu, Mbak Ayu. Mungkin Baik. bisa menjawab. Iya. Oke, mau satu lagi pertanyaan nih, Mbak. Tadi sebenarnya udah sedikit diceritain persiapannya, tapi mungkin bisa lebih didetailin lagi nih, Mbak. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, sistem persiapan untuk para perwakilan terbaiknya di TBCC itu kayak apa sih, Mbak? Apakah ada mentornya, ada tim kreatifnya, atau semuanya serba sendiri gini, Mbak? Persiapannya, dari jauh-jauh hari. Misalnya kayak untuk yang TBCCI yang 2021 ini, teman-teman juga saat ini sudah mulai mempersiapkannya. Nah, kalau dari, materi memang ada, mentor dari Bicara 131, dari rekan-rekan kita juga, yang nantinya, bisa membantu teman-teman untuk membuat kira-kira materi apa sih yang mau saya bawa. Misalnya saya turun lagi nih di kategori CS, nanti, mentornya itu, dari yang sudah berpengalaman biasanya dari rekan-rekan kita juga. Kita sharing nih, akan diberikan, sesi tersendiri sharing, gimana sih kira-kira apa ya yang akan diangkat materinya, bagaimana cara presentasi yang baik. Nah, biasanya mentornya ya dari kita untuk kita, dari yang sudah berpengalaman. Kemudian kalau untuk slide-nya biasanya juga kita ya mengeksplor diri aja, mengeksplor kemampuan. Jadi, ya itu tadi manfaatnya selain kita nambah pengetahuan, jadi kita juga bisa ngutak-ngatik slide, eksplor kemampuan kita, dan, selain itu juga biasanya kan ada ikut serta training-training yang disertakan oleh, tim ICCA-nya juga ya dengan Pak Andi. Nah, momen-momen seperti itu yang jangan dilewatkan karena, biasanya justru banyak, tips-tips yang bisa kita dapatkan ketika kita nantinya turun di TBCCI, saat training dari, expertnya dari Pak Andi. Ketika mereka menyampaikan informasi, jangan lupa catat poin-poin pentingnya, keyword-nya tuh apa sih yang harus misalnya ketika menjawab pertanyaan juri ada poin-poinnya kan, saya menyebutkan bla bla bla. Nah, itu jangan lupa nanti diterapkan seperti itu. Jadi ya persiapannya sudah mulai dari jauh-jauh hari, sharing, ada mentornya, ikut training yang disediakan dari tim ICCI-nya, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Dwi Putri jawabannya. Sama-sama Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Nah, rekan-rekan boleh nih, kalau tadi kan kita cukup banyak membahas terkait customer service di Bank Indonesia. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar The Best Contact Center Indonesia, juga boleh langsung ditanyakan ke Mbak Dwi Putri bagaimana tips-tipsnya per tahapnya mungkin, atau terkait bagaimana cara mengambil temanya gitu ya. Boleh silakan rekan-rekan. Nah, Mbak Dwi, mungkin pertanyaan dari saya nih, Mbak. Kan kita ada banyak tahap ya, Mbak ya, dalam mengikuti The Best Contact Center Indonesia gitu ya, Mbak ya. Nah, tahap apa sih yang paling bikin Mbak Dwi tuh deg-degan gitu, yang bikin kayak, oh ini persiapannya harus lama nih menjalani tahap ini. Itu tahap apa sih, Mbak? Oke, tahapnya iya sih ada banyak ya, tapi ya mempersiapkan materi dan membawakan materi ketika presentasi di hadapan para juri. Tapi kemarin itu kan materinya jadinya presentasinya berupa video ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih tantangan terbesar ketika saya presentasi di hadapan juri dan bisa menjawab pertanyaan. Karena itu sangat sangat deg banget. Kemudian menentukan temanya juga, itu juga sangat penting. Kira-kira tema apa sih yang akan kita bawakan, yang mewakili perusahaan kita? Misalnya saya dari Bank Indonesia, saya tadi mengangkat temanya itu terkait dengan pengaduan di bidang sistem pembayaran, misalnya tindakan fraud kartu kredit, seperti itu. Nah, itu kan identik dengan yang Bank Indonesia miliki. Nah, mungkin dari rekan-rekan lain yang mau ikut serta TBCCI, ke depannya pastikan dulu
kira-kira tema atau topik apa yang menarik yang memang mewakili dari perusahaan rekan-rekan. Dari perbankan mungkin misalnya terkait dengan sistem pembayaran, APMK dan sebagainya, atau mungkin dari pihak lain yang memang itu beda. Dan yang kedua, bagaimana cara mengolah materi tersebut menjadi satu hal yang menarik, yang tentunya bukan hanya menarik, tapi memberikan dampak positif terhadap kinerja rekan-rekan di kontak center. Jadi dari tips-tips yang rekan-rekan buat, dari tema yang rekan-rekan angkat, rekan-rekan bisa ambil berikan tips. Nah, tipsnya itu dampaknya seperti apa? Bukan hanya kepada rekan-rekan, tapi kepada kontak center juga. Dan jangan lupa latihan tanya jawab, karena ketika kadang-kadang pertanyaannya udah belajarnya A, tiba-tiba pertanyaan yang ditanya B. Nah, itu kan bisa bikin kita blank. Nah, tanya jawab seperti itu diperbanyak dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya rekan-rekan bisa sharing, bisa kumpulkan. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa latihan untuk dijadikan bahan latihan, kira-kira kalau pertanyaan seperti pertanyaan A jawabannya seperti apa, pertanyaan B jawabannya seperti apa, dan jangan lupa tadi poin-poinnya ketika rekan-rekan menjawab pertanyaan dari para juri, karena itu juga menjadi penilaian penting, kan ada bobot-bobotnya. Kalau untuk tes tulis, saya rasa rekan-rekan semua pasti bisa, karena itu kan bisa dipelajari dari materi atau modul yang diberikan dari tim ICCA-nya. Jadi ya saat presentasi dan juga saat menjawab pertanyaan dari para juri. Seperti itu Mbak Jessica. Oke, baik, luar biasa sekali tipsnya nih dari Mbak Dwi Putri ini. Mungkin rekan-rekan boleh silakan yang ingin ditanyakan seputar The Best atau seputar customer service di Bank Indonesia gitu ya. Boleh silakan terkait CRM-nya, mungkin bagaimana caranya Mbak Dwi memberikan report gitu, boleh silakan. Kita sembari nunggu rekan-rekan yang bertanya, Mbak ya. Iya, apa-apa Mbak. Iya. Oke, mungkin rekan-rekan sudah sangat jelas nih Mbak, berdasarkan info sharing dari Mbak Dwi Putri sendiri gitu. Nah, Mbak Dwi, mungkin sebelum kita akhiri, ini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi kan ya rekan-rekan ya? Ibu boleh kerja Mbak, kayaknya. satu lagi. Oh boleh, Oke. silakan Mas Noval. Ya, last minute ya. Iya boleh, silakan Mas Noval. Iya, jadi saya mau langsung tanya terkait antrian untuk stakeholder tadi yang dari publik, kemudian firma hukum dan lain-lain ya Mbak ya. Itu perbedaannya untuk antrian tersebut pada saat WFO atau virtual itu lebih banyak mana? Kemudian juga saya sebenarnya ingin bertanya untuk customer service yang ada di visitor itu ya Mbak, di Mbak Putri, itu apakah hanya Mbak Putri atau ada teman-teman yang lain gitu? Dan itu bagaimana proses untuk kalau memang customer-nya butuh untuk eskalasi lanjutan, di mana yang besok misalnya Mbak Putri sedang tidak in charge dan lain-lain, seperti itu sih. Baik, ya langsung dijawab aja ya. Iya, silakan. Terima kasih Mbak. Baik, kalau antriannya banyak mana, tentatif Mas. Kalau misalnya waktu layanan visitor centernya itu masih sebelum pandemi, nah itu sih banyak yang dari kalangan publik yang datang untuk sekedar konsultasi, tanya-tanya, mungkin ada informasi yang mereka butuhkan terkait BI Checking atau OJK Slick yang sebenarnya sudah dialihkan ke OJK, tapi mereka masih nanya ke kita. Nah, itu banyak. Tapi kalau saat ini setelah pandemi, karena memang kami kan melalui virtual Webex ya, yang tidak semua orang bisa mengakses, mungkin kalau untuk yang kalangan umum agak sedikit asing gitu. Jadi memang lebih banyaknya dari korporasi atau dari kalangan firma hukum seperti itu. Kalau yang secara virtual. Tapi kalau yang langsung ya itu tentatif, tergantung kondisinya, tidak bisa dipastikan. Kemudian antriannya
Oh, dan tidak ada antrian khusus, misalnya khusus antrian publik, korporasi, law firm. Nah, itu tidak ada. Jadi memang itu diberikan satu random, mereka mengambil nomor urut, nanti siapa yang selesai duluan ya akan next ke stakeholder selanjutnya. Kemudian di visitor center ada saya saja atau tidak, ada beberapa. Itu jadi ada beberapa layanan customer service. Ada 3, jadi bukan hanya saya saja, tapi kan setiap hari kita bertugas di sana. Jadi mengetahui case yang sebelumnya, misalnya dia udah terus datang lagi menyampaikan SG. Nah, itu semua udah ada di catatan reportnya melalui CRM. Jadi kita mengeceknya melalui tiket CRM tersebut. Dan biasanya ketika stakeholder datang kan kita juga akan verifikasi data, nomor telepon. Nah, itu kita lacak. Kita hanya pastikan kembali saja, oh Ibu atau Ibu A kemarin sudah menyampaikan ya ke CSA misalnya. Iya, terkait ini kita hanya konfirmasi aja. Jadi nanti kita meneruskan kembali dari reporting dari laporan yang sudah ada di CRM tersebut gitu. Ada lagi nggak ya tadi? Ada yang kelewat nggak ya? Udah semua Mbak Dwi Putri, cukup jelas. Ya? Terima kasih ya. Baik, ya. Terima kasih Mas Noval, semoga bisa menjawab. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mas Noval untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali rekan-rekan. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, banyak sharing dari Mbak Dwi Putri sendiri sebagai customer service di Bank Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Dwi Putri untuk